Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Zura. Saya Cici Seturindo dari kelas 12 TKJ 2. Pada video ini saya akan konfigurasi load balance menggunakan metode precision. Sebelum konfigurasinya, saya akan menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu yang pertama 2 mikrotik, lalu 3 kabelan, lalu ada laptop atau PC. Oke, pengerjaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke topologi. Langkah yang pertama yaitu pada mikrotik yang pertama ini, pada port 1 kita hubungkan dengan kabel internet, lalu pada part 2-nya kita hubungkan ke laptop. Jadi kita sambungkan dulu. Oke. Lalu di sini kita hubungkan pada laptopnya. Oke, sudah hidup. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi load balance-nya. Pertama kita buka Winbox, lalu pilih dan connect. Setelah itu kita pilih interface, lalu klik Ether 1. Di sini kita bikin labelnya internet. Lalu oke. Lalu Ether 2-nya LAN. Setelah itu kita pergi ke IP, lalu DHCP client, lalu klik tambah, lalu di sini kita pilih Ether 1, lalu apply dan oke. Setelah itu kita pilih IP lagi, menu IP, lalu pilih DNS, kita ketik 8.8 sebanyak 4 kali, lalu apply dan oke. Setelah itu kita kembali ke menu IP dan masuk ke menu address. Di sini kita akan tambahkan IP untuk Ether 2-nya yaitu IP kelas C, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu pilih Ether 2, lalu apply, oke. Setelah itu kita pilih IP DHCP server, kita DHCP setup, lalu pilih Ether 2, lalu next hingga sukses atau hingga akhir. Kita next aja, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke menu IP dan firewall, lalu pilih NAT dan klik tambah. Di sini generalnya CNS Granat, lalu out interface-nya Ether 1, lalu actionnya masquerade, lalu apply dan oke. Next Ether 1, actionnya masquerade, lalu apply, oke. Setelah itu kita pergi ke CMD, buka command prompt, lalu kita ketik IP config /random. Sini kita tunggu.
Oke. Di sini kita ketik ping 8.8. Ya, di sini sudah berhasil, kita sudah berapa ke internetnya. Selanjutnya kita akan bikin untuk limitnya, yaitu pada menu quizzes kita klik tambah. Di sini kita ganti namanya limit 1M. Lalu targetnya Ether 2. Target downloadnya 1M. Lalu apply dan oke. Selanjutnya kita akan masuk ke fase 1 pada Mikrotik 2. Sebelum itu kita akan memindahkan kabel pada portnya. Yang pertama yaitu kabel yang terhubung ke laptop itu dipindahin ke port 2 di Mikrotik yang kedua. Oke. Lalu kita akan menambahkan kabelnya untuk di port 3 pada Mikrotik yang kedua untuk dihubungkan ke laptop. Oke, di sini kita tunggu. Lalu kita connect. Nah, di sini kita mulai konfigurasi fase 1. Pertama kita ke IP, lalu kita ke IP DHCP client. Di sini kita tambah. Keluar. Kita tunggu karena kesenggol ya. Oke, di sini kita sudah kembali connect. Di sini pada DHCP client kita ketik tambah, lalu DHCP, dan di sini kita masukkan interface-nya Ether 1, lalu apply, oke. Setelah itu kita tambah lagi, kita masukin Ether 2, lalu apply, oke. Setelah itu kita ke IP DNS. Nah, di sini kita ketik 8.8.8.8. Nah, setelah itu kita masuk ke IP address. Nah, di sini kita masukkan IP address kelas B, yaitu 172.168/20. Oke, di sini kita buat Ether 2, Ether 3. Oke. Lalu masuk ke firewall. Nah, di sini kita ke NAT, lalu kita tambah di out interface-nya Ether 1, lalu action-nya masquerade, lalu apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi di firewall. Kita masukin interface-nya Ether 2, lalu action-nya masquerade, lalu kita apply, lalu kita update. Selanjutnya kita ke CMD. Di sini kita akan ketik ipconfig /rename. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Oke, maaf ada kesalahan. Tadi sebelum kita ke CMD, kita ke DHCP server dulu, lalu ke DHCP setup.
Nah, di sini kita pilih Ether 3. Nah, di sini kita next sampai successful. Oke, ketika sudah successful, kita ke CMD, kita ulang. Di sini command prompt kita ketik ipconfig. ipconfig seperti ini. Di sini kita ketik ping 8.8.8. Oke, di sini ketika sudah TTL, kita lanjut ke IP farewell. Nah, di sini kita ke main guys. Di sini kita ketik tambah. Di sini di DST address-nya kita akan mengisi IP kita yang ada di address Ether 1. Lalu actionnya accept, oke, langsung apply, lalu kita tambahkan lagi. Di DST address-nya kita masukkan IP kita di Ether 2. Kita copy, lalu kita masukkan ke DST. Lalu actionnya lihat accept, oke, apply, lalu oke, kita tambahkan lagi. Oke, kita tambah di generalnya, di DST address kita masukkan IP Ether 3, lalu actionnya accept, oke, langsung apply, lalu oke. Setelah itu kita tambah, lalu kita pilih menu di general. Nah, di sini di interface kita buat Ether 1, lalu actionnya mark connection, lalu dibuat ISP1. Oke, apply, lalu oke. Setelah itu kita tambah lagi di general, lalu interface-nya Ether 2, lalu di action mark connection, lalu kita isi ISP2. Lalu kita tambah general, interface-nya kita agak Ether 3, lalu di connection mark connection di advance-nya. Maaf, tadi ada kesalahan. Kita langsung masuk menu advance. Di sini per-connection-nya. Di sini kita ganti menjadi bot address, lalu ganti menjadi 2. Kenapa kita kasih 2? Karena kita membuat 2 ISP. Lalu langsung ke action. Di situ kita ganti mark connection, lalu ISP1. Oke, kita apply, lalu kita okekan. Setelah itu kita tambah lagi, lalu kita ke general, kita interface Ether 3, lalu ke advanced per connector, lalu bot address, lalu kita ganti menjadi 2.
Nah, lalu slide 1. Lalu actionnya kita ganti menjadi mark connection. Lalu kita ganti ISP 2. Setelah itu apply. Oke, sebelum lanjut kita akan menambahkan komen agar bisa dibaca oleh mikrotiknya. Di sini kita akan mengganti komennya menjadi ISP 1. Lalu lanjut ke komen ISP 2. Lalu yang ketiga dan yang keempat itu mark ISP 1. Lalu yang keempat itu mark ISP 2. Setelah itu yaitu per C ISP 1. Oke, di sini kita sudah menambah komennya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan klik tambah kembali. Lalu di situ kita printing, lalu kita isi in interface-nya Ether 3. Lalu di connection mark-nya ke action. Setelah kita tambah di sini chain-nya itu printing, lalu in interface-nya itu Ether 3, lalu mark connection-nya ISP 1, connection mark-nya. Lalu di action, di sini kita pilih mark routing, lalu ketik ke min ISP 1. Lalu klik apply. Oke. Selanjutnya kita tambah kembali. Lalu ini interface-nya kita tambah Ether 3. Connection mark-nya ISP 2. Lalu di action-nya mark routing, kita ketik kembali ke min ISP 2. Ke min ISP 2. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita tambah komennya atau metodenya, klik, lalu klik, kita tulis ke min ISP 1. Lalu yang kedua ke min ISP 2. Oke, setelah itu kita klik tambah kembali. Lalu di chain-nya kita ganti output. Connection mark-nya ISP 1. Oke, di sini kita tambah untuk connection mark-nya di si ISP 1. Lalu di action-nya kita tambah mark routing.
Lalu pilih ke mini SP1. Lalu apply dan oke. Lalu klik tambah. Di generalnya kita tambah connection marknya, actionnya output. Lalu connection marknya ESP2. Lalu di actionnya mark routing dan pilih ke mini SP2. Apply dan di sini kita tambah komennya, yaitu output ke mini SP1. Oke. Yang kedua kita masukkan output ke mini SP2. Oke, setelah itu kita masuk ke menu root di menu IP. Kita klik tambah. Lalu untuk DST address-nya kita masukkan 8.8. Lalu gateway-nya ether 1, distance-nya 1, otomatis. Lalu apply, oke. Oke. Selanjutnya kita klik tambah. Di sini kita masukkan baik, kita lanjutkan. Di sini kita klik tambah kembali. Untuk di sini kita tetap menggunakan 8.8 DST address-nya. Lalu gateway-nya kita pilih ether 2 dan distance-nya 1. Nah, lalu apply, oke. Oke, di sini kita harus lihat statusnya. Jika statusnya reachable atau warna hitam, berarti ininya bisa digunakan. Jika biru tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita klik tambah. Lalu di gateway-nya kita isi 8.8. Lalu dicek gateway-nya pink. Cek gateway-nya pink. Lalu untuk target scope-nya itu 30. Lalu routing mark-nya kita ke mini SP1. Setelah itu kita apply dan oke. Distance-nya. Oke, di sini kita tambahkan sama yang sebelumnya, yaitu gateway-nya 8.8. Lalu cek gateway-nya pink. Lalu target scope-nya 30. Lalu routing mark-nya ke mini SP2. Lalu apply dan oke. Selanjutnya yaitu oke, langsung kita masuk ke menu quiz. Nah, di sini kita klik tambah, lalu namanya kita ubah menjadi limit 1M.
Lalu targetnya kita buat menjadi Ether 3. Lalu target downloadnya kita buat 1 M. Oke, langsung apply. Oke. Setelah itu kita ke Chrome. Nah, di sini kita ketik Facecom. Nah, di sini kita lihat kecepatan Mbps yang kita buat. Oke, ketika sudah dicoba, jika kecepatannya di bawah 1 Mbps maka berhasil limitnya. Oke, langsung saja kita coba untuk mencabut internet yang ada di Mikrotik. Oke, pertama kita cabut internet yang ada di Mikrotik ISP1. Oke, kita cabut. Nah, di sini kita lihat. Oke, selanjutnya setelah kita melihat trafiknya dan batch-nya tidak berjalan lagi, maka sudah berhasil. Setelah itu kita hubungkan kembali internet di ISP1 dan kita akan mencobanya di ISP2. Oke, setelah kita hubungkan, kita akan mencabut internet yang terhubung pada ISP2. Jadi kita akan mengecek di mini ISP1. Oke, di sini trafiknya sudah muncul dan batch-nya tidak berjalan lagi, maka artinya sudah berhasil. Oke, di sini kita hubungkan kembali. Oke, setelah itu kita buka interface. Oke, di sini sudah berjalan, maka semuanya sudah berhasil. Sekian, hasilnya kita akan melakukan reset, yaitu pergi ke sistem, lalu reset configuration. Di sini kita centang dua-duanya, lalu reset configuration. Klik. Jadi sini Mikrotiknya sudah mati, artinya riset sedang berjalan. Oke, lampu Mikrotik sudah hidup, berarti sudah selesai kita melakukan risetnya. Oke, sekian video dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Semoga bermanfaat.